Abe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu rumah tangga asal Salumbia, Kabupaten Toli-Toli ditangkap polisi karena membawa sabu-sabu sebanyak 1 kilogram. Asrama Putri Mahasiswa Maluku Utara di Jalan Selar, Kota Palu terbakar. Kebakaran diduga karena hubungan arus pendek listrik. Workshop dan casting presenter diadakan di Universitas Tadulako untuk mendukung siaran perdana Biro SSJ Palu. Tim Reserse Narkoba Polres Toli-Toli meringkus seorang perempuan berinisial M yang membawa narkoba jenis sabu-sabu ketika turun dari kapal di Pelabuhan Desa Buga, Kecamatan Ogidede, Kabupaten Toli-Toli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu-sabu seberat 1 kg yang dibawa dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saat ditangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Polres Toli-Toli. Di hadapan polisi, pelaku mengaku barang haram senilai 1,5 miliar tersebut dibawa dari Tarakan, Kalimantan Utara. Rencananya, narkoba akan dibawa ke Kota Palu atas perintah seseorang berinisial A. Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse dan Kriminal Polres Toli-Toli mengatakan tersangka yang ditangkap tersebut berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pelaku diidentifikasi sebagai warga Salumbia, Kabupaten Toli-Toli. Pelakunya seorang perempuan berinisial M, beralamat Salumbia, Kecamatan Domi. Untuk TKP-nya di mana? TKP-nya kita bekuk dia pada malam hari di Kecamatan Ogidede, tepatnya di Desa Buga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Toli-Toli. Asrama Putri Mahasiswa Maluku Utara yang terletak di Jalan Selar, Kota Palu, terbakar Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun 4 petak kos ludes terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting. Kebakaran yang melanda Asrama Putri Mahasiswa Maluku Utara ini terjadi sekitar pukul 9 malam. Titik api berawal dari kos-kosan yang diduga akibat korsleting. Api kemudian membesar dan merembet hingga ke asrama mahasiswa yang berada di sebelahnya. Para penghuni kos di Asrama Mahasiswa Maluku Utara panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Seluruh isi rumah mulai dari pakaian, perabotan hingga perlengkapan kuliah seperti laptop, ludes tak sempat diselamatkan. Kos-kosan semi permanen yang terbuat dari kayu itu ludes total. Sementara bangunan permanen asrama masih terlihat berdiri dengan tiang-tiang bangunan dan kusen yang hangus. Kondisi tersebut tak memungkinkan asrama itu dapat kembali digunakan tanpa renovasi. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit armada pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Palu diterjunkan ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman juga dibantu warga setempat. Cuma langsung 1-2 detik saya semua. Iya, berarti warga-warga di sini sempat langsung keluar panik gitu. Bangunan yang terbakar tersebut selama ini menjadi asrama putri dan mahasiswa Maluku Utara. Menurut saksi mata Arianto, asrama putri tersebut selama ini dihuni 4 mahasiswi. Akibat kebakaran tersebut, para mahasiswa putri untuk sementara tinggal di asrama putra yang berjarak sekitar 50 meter. Karena melihat situasi kondisi asrama sekarang ini kan, khususnya asrama putranya itu sudah penuh.
Jadi tidak mungkin atau tidak selamanya mereka tinggal di sini, dan tidak juga kami biarkan asrama putri begitu saja terus kan. Mereka berharap pemerintah daerah Maluku Utara segera melakukan renovasi agar bisa ditempati kembali oleh mahasiswa. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Letusan Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara tidak hanya berdampak di wilayah tersebut. Selain mengeluarkan material vulkanik, letusan juga mengeluarkan gas sulfur dioksida menyebar hingga ke Sulawesi Tengah. Data satelit dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Bariri, Sulawesi Tengah memantau sebaran gas beracun ke arah barat dan timur. Di arah timur sampai ke Maluku Utara dan barat sampai ke Kalimantan Utara hingga negara Malaysia. Dan kalau kami prediksi sih dari model ini karena dia mengarahnya ke barat laut dan mungkin yang lebih pekat dan lebih berbahaya adalah di Kalimantan Timur sampai dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk Kota Palu ini insya Allah mungkin relatif aman sampai 2 hari ke depan. Kota Palu sempat terdampak letusan Gunung Ruang pada 1 Mei lalu. Kini sebarannya terpantau mulai berkurang. Meski demikian, warga pun diimbau untuk berhati-hati dan sebaiknya menggunakan masker. Aldi melaporkan dari Kota Palu. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu, Sulawesi Tengah masih tinggi pasca Lebaran Idul Fitri. Salah satunya adalah telur ayam. Bahkan, telur ayam sudah mengalami kenaikan di awal bulan puasa. Meskipun harga naik, namun pembelian telur tetap meningkat di pasaran. Sudah sebulan lamanya, harga telur ayam di Kota Palu terus mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikannya Rp500 per butirnya. Jika di eceran, biasanya dijual Rp5.000 per 3 butirnya, maka kini naik menjadi Rp5.000 hanya untuk 2 butir. Demikian halnya harga peraknya yang dulu dijual Rp48.000, kini naik menjadi Rp65.000 perak. Para pedagang telur menyatakan kenaikan harga telur ini sudah berlangsung sejak menjelang bulan puasa. Telur yang dijualnya dipasok langsung dari peternak di Pengau, Kota Palu. Para pedagang tidak tahu penyebab pasti kenaikan harga telur tersebut. Padahal stok telur ayam saat ini cukup banyak. Tahu kita Pak. Apa dari semua naik. Semua naik ya. Meski mengalami kenaikan, namun tingkat pembelian telur ayam tetap meningkat di pasaran. Seperti terlihat di pasar tradisional Masomba Palu, warga tetap memborong telur ayam karena harganya dinilai masih terjangkau. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kota Palu.